Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 124. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doin terhindar dari orang-orang centil yang suka jail, yang suka ngintil, suka ngutil, suka ngupil, suka matil dan kayak kutil. Amin. Di episode kali ini diceritakan jika Reno menemui Tuan Muda Babang Gondrong sambil kemudian bilang jika dia mau ngadain pesta pertunangan dengan enak. Babang Gondrong yang emang sudah gede sama keponakannya yang sering bikin kasus itu malah bilang, bikin aja, ngapain izin saya. Reno pun jadi ragu. Namun karena emang lagi membutuhkan dukungan biaya dari Babang Gondrong, Reno pun lalu memberanikan diri sodorin rincian biaya pertunangan. Babang Gondrong pun jadi kaget karena melihatnya jumlahnya yang gede banget. Emang bener-bener gak punya pikiran lu Ren. Lu yang mau tunangan, kenapa Babang Gondrong yang disuruh bayar? Mikir lu Ren. Mikir. Di saat yang sama Amel yang baru menemui Anit beranjak ke kamarnya dan tidak sengaja lewat depan pintu kamar rahasia Babang Gondrong yang sedikit terbuka. Amel pun jadi penasaran, berhenti melangkah dan diam-diam lalu mengintip ke dalam kamar. Mau nyari masalah kayaknya nih si Amel. Buruan pergi lu, ngapain sih lo pakai ngintip-ngintip ke kamar rahasia Babang Gondrong segala? Mau Mince sumpahin bintitan lu. Sementara itu Babang Gondrong yang masih kaget melihat rincian biaya yang disodorkan sama Reno lalu menatap tajam Reno. Maksudnya apa nih? Reno dengan santainya dan dengan wajah tanpa dosa lalu jawab. Itu rincian biaya pertunangan aku sama enak. Aku udah ngitung semua, Om. Babang Gondrong pun jadi makin jengah dan langsung tanya dengan nada kesal. Maksudnya, kamu minta bayarin ke saya? Reno sambil nyengir kuda mengangguk. Babang Gondrong karuan jadi makin geram dan langsung teriak memanggil Jumi. Tak lama Jumi pun datang sambil bertanya heran. Babang Gondrong pun lalu menyuruh Jumi memanggil Anita. Jumi pun mengangguk dan langsung pergi ke kamarnya Anita. Sesampainya di kamar Anita, Jumi pun lalu menggedor pintu kamar Anita sambil teriak-teriak memanggil Anita. Anita yang lagi bersihin makeupnya karuan jadi bete dan langsung membuka pintu kamar sambil bertanya ketus. Apa? Jumi dengan wajah panik lalu bilang jika Bu Anita dipanggil sama Tuan Muda Abhi mana? Anita pun jadi heran dan tanya. Ada apa Abhi manggil saya? Jumi gelengkan kepala sambil bilang. Gak tahu. Tapi kayaknya ada masalah deh, soalnya Tuan Muda mukanya serem banget. Cepetan Bu Anita samperin, nanti keburu macan loreng ngamuk. Anita pun jadi pucat dan panik. Saat itu juga Anita bergegas menemui Babang Gondrong yang ada di ruang keluarga. Di tempat lainnya, David lagi ke lokasi GPS sambil terus berusaha telepon balik nomor yang sebelumnya meneleponnya. Tak lama panggilan David pun terhubung. Yang terima panggilan ternyata bukan Amanda, melainkan customer service sebuah bank yang mau konfirmasi data terkait pengajuan deposito. David yang sudah sangat merindukan Amanda karuan jadi kecewa dan langsung bilang, maaf, MBA. Saya lagi di jalan. Next time hubungi saya lagi. David pun lalu mengakhiri panggilan sambil gebrak setir mobilnya. David yang sebelumnya mengira yang meneleponnya Amanda jadi frustasi dan langsung mengacak-ngacak rambutnya sambil teriak. Amanda, di mana kamu? Astagfirullahalazim. David, istighfar lu. Jangan kayak orang stres gitu. Malu lu sama Tuan Muda Lovers. Sementara itu Tuan Muda Babang Gondrong masih terus ngomelin Reno. Tak lama Kinanti yang dengar suara teriakan Babang Gondrong datang sambil bertanya heran. Ada apa sih Mas, kok teriak-teriak? Babang Gondrong yang emang lagi kesal tidak menjawab dan malah terus menatap tajam Reno. Kinanti pun jadi makin heran. Tak lama Nita pun datang dengan wajah panik dan langsung bertanya cemas. Ada apa, Bi? Abhi manapun lalu suruh Anita duduk sambil kemudian bilang. Aku dukung banget kalau Reno mau nikah,
biar Reno bisa jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi Reno juga harus mikir dong. Gak usah sok-sokan jadi sultan mau bikin pertunangan besar-besaran. Anitu kaget dan langsung menatap kesal Reno sambil mengambil kertas di tangan Reno. Anitu pun jadi makin kaget lihat rincian biaya. 100 juta. Reno dengan santainya lalu jawab. Iya. Ma. Apa-apa kan sekarang mahal, sewa gedung, catering, gaun, cincin, dekorasi. Reno kan mau yang terbaik buat pertunangan ini. Makanya, Reno minta bantuan Om Abdi. Anitu yang memang gak setuju sama pertunangan Ana dan Reno mendengus kesal. Sementara Babang Gondrong langsung membentak Reno. Gak malu kamu minta sama saya. Selama ini kamu saya kasih uang bulanan, gaji dari kantor, semua uangmu ke mana? Buat mabok doang di klub? Iya. Saya gak mau biayain, silahkan kalau Kak Nita mau bayarin. Waduh. Mana mungkin Nita mau biayain? Secara dia tuh gede banget sama si anak. Terus kira-kira jadi gak acara pertunangan si Reno sama si anak itu? Entahlah. Jumi yang emang tidak mau ikut campur urusan Reno lalu menyiram tanaman di depan rumah sambil dengerin musik dari HP yang disetel kenceng. Jumi nyiram tanaman sambil bayangin David. Jumi pun lalu bergumam. Kalau denger lagu ini jadi kangen deh sama Melope lagi ngapain ya Melope sekarang? Tiba-tiba ada yang tepuk punggung Jumi. Jumi kaget plus senang, dipikirnya David. Oh Meme baru juga dipikirin. Udah datang aja. Jumi sambil nyengir kuda lalu balik badan sambil bilang. Melop. Tapi yang datang ternyata bukan David. Melainkan kurir yang mau anterin kartu undangan. Wajah Jumi pun seketika berubah jadi bete, terlebih setelah melihat cover undangan yang ternyata undangan pernikahan Herman dan Claudia. Jumi pun jadi terhenyak dan langsung bergumam. Oh Meme. Papa mertuanya tuan muda doyan amat nikah. Jumi aja ronde kedua belum kelaksanaan karena Mas David lagi banyak masalah. Lah ini, Pak Herman udah mau ronde. Keempat. Amejing, punya pelet apa sih papanya non Kinan? Jumi pun lalu lari ke rumah, mau kasih undangan. Di tempat lainnya Maris yang lagi puyeng lalu ke kafe dan langsung memesan kopi pahit. Nah loh. Bukannya nasib hidup lu udah pahit banget Maris? Kenapa malah ditambahin pahitnya kopi? Sementara itu di tempat lainnya, Anitu yang masih kesal lalu menarik Reno masuk ke dalam kamarnya. Reno jadi kesal dan langsung protes. Mama kok gitu sih? Bukannya bantuin malah ikut-ikutan Om Abdi gak mau bayarin. Anita pun langsung melotot marah. Kamu gak paham juga ya? Jelas-jelas Mama gak setuju kamu nikah sama anak. Malah minta dibiayain ya gak mungkinlah Mama dukung. Yang bener aja, kamu. Reno pun jadi makin kesal dan bilang. Mama gak sayang sama aku apa? Gak mau lihat anaknya bahagia. Anita menatap Reno makin kesal, mengancam. Kalau kamu gak mau nurut sama Mama, ya udah. Sana nikah sama anak, pakai biaya sendiri. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab sendiri. Mama gak mau ikut campur. Tuh kan. Mince bilang juga apa? Si Anitu gak mungkin mau biayain pertunangan Reno dengan anak. Di saat yang sama HP Anitu bunyi. Ada panggilan dari si kumis lele Radit. Anitu yang lagi kesel jadi makin kesel. Anita pun lalu terima panggilan dari Radit yang langsung membentaknya. Mana kontrakan yang saya minta? Kenapa sampai sekarang kamu belum juga kasih aku tempat tinggal? Saya luntang-lantung gak jelas begini. Anitu pun jadi kaget dan langsung cari-cari alasan. Sabar. Gak gampang nyari kontrakan. Kemarin aku nyari pada penuh semua. Radit pun jadi kesal dan langsung mengancam Anita. Sabar-sabar. Saya gak mau tahu. Pokoknya kamu harus dapat kontrakan hari ini juga. Kalau gak, saya bongkar semuanya. Anitu yang emang lagi kesal jadi makin kesal dan langsung suruh Reno cari kontrakan. Reno yang juga lagi kesal karena mamanya gak mau bayarin biaya pertunangannya tentu saja menolaknya. Anitu pun jadi jengkel dan dengan sangat terpaksa nyari kontrakan sendiri.
Syukurin lu. Puyeng-puyeng dah lu ngadepin anak lu ama saudara tiri lu itu. Sementara itu Babang Gondrong dan Kinanti yang belum mendapatkan nama untuk anaknya Amel nanti lalu beranjak ke kamarnya. Namun saat itu Jumi datang sambil memberikan undangan yang diantar sama kurir tadi. Kinanti pun jadi kaget karena papahnya ternyata benar-benar mau menikahi Claudia. Sementara Babang Gondrong hanya geleng-geleng kepala sambil bilang, "Astaga, papa kamu heboh banget, pakai nyewa gedung mewah segala. Pesta besar-besaran kayak baru pertama kali nikah aja." Kinanti pun jadi malu dengan kelakuan papanya itu. Kinanti lalu bilang, "Papa udah gak bisa dicegah mas. Saya juga sebenarnya malu, gak nyangka bakal pesta semewah ini. Kasihan juga Mama Marisa. Tapi kalau papa udah punya mau, saya bisa apa?" Babang Gondrong hanya menghela nafas sambil bilang, "Saya males mau datang. Nanti kalau ada media ngeliput bawa-bawa nama saya lagi di artikel berita mertua Abhimana Sudirja menikah keempat kalinya gak mau saya. Malu." Kinanti pun jadi serba salah. Sementara itu Amel yang kini sudah berada di dalam kamarnya lagi termenung. Amel yang ngerasa kesepian akhirnya memutuskan memelihara kucing. Amel pun lalu browsing artikel kucing pakai HP-nya. Di saat yang sama Marisa yang kini sudah berada di depan HRD Cafe lalu memperkenalkan diri sambil mengutarakan maksud kedatangannya yang tak lain mau melamar kerja. HRD pun lalu bilang, "Boleh saya lihat CV-nya?" Marisa yang emang tidak bawa CV jadi bingung dan langsung bilang, "Maaf, saya gak bawa CV soalnya saya on the spot lihat pengumuman lowongan kerja." HRD pun jadi bingung dan tanya pengalaman Marisa. Marisa pun jadi senyum sungkan dan bilang, "Saya belum ada pengalaman kerja, apalagi jadi manajer kafe. Tapi saya ini berasal dari kalangan sosialita, suami saya pengusaha sukses. Saya terbiasa kok kalau soal bahas bisnis. Saya juga kenal banyak partner kerja suami saya, semuanya orang kaya. Jadi, saya yakin bisa bikin ramai kafe ini. Dan kafe ini pasti bakal naik namanya." HRD tertarik dengan cerita Marisa Denya akhirnya bilang, "Oke. Kalau gitu saya terima Ibu Marisa kerja di sini. Tapi, saya akan buat trial selama 3 bulan. Saya mau lihat hasil kerja Bu Marisa nantinya." Marisa pun jadi senang, terlebih ketika HRD bilang jika besok Marisa sudah bisa mulai kerja. "Kerja yang bener loh Marisa. Siapa tahu kalau lu sukses jadi manajer kafe, si Hermes mau berubah pikiran dan balik lagi sama lu. Iya kan guys?" Sementara itu Kinanti yang mau ke dapur tidak sengaja melihat Amel yang mau pergi keluar. Kinanti pun jadi bertanya heran. Amel lalu bilang jika dia mau mencari kucing. Kinanti tentu saja kaget dan tanya buat apa nyari kucing. Amel pun bilang jika dia mau memegang kucing karena tadi dia baca di artikel jika dengkuran kucing bagus buat terapi dan bikin tenang. Amel pun lalu pergi. Kinanti pun kaget dan jadi cemas. Kinanti pun lalu mengejarnya Amel. Di tempat lainnya Herman yang sudah mandi lagi nyisir rambutnya di depan cermin dan sudah siap untuk pergi. Karina pun jadi heran dan tanya Herman mau kemana. Herman pun lalu jawab jika dia mau ke gala dinner. Karina makin heran dan tanya, "Sendirian? Kok mas gak bilang sama aku?" Herman pun jadi mikir dan bicara dalam hati. Kalau Karina tahu aku pergi sama Claudia pasti rese, ribut lagi. Mels, Herman pun lalu terpaksa bohongin Karina. "Iya, sendirian aja. Soalnya ini gala dinner sama klien baru datang dari Malaysia. Aku gak lama kok, 2 jam doang juga udah pulang." Karina malah jadi menatap curiga. "Masa sih?" Herman pun lalu jawab sekenanya dan kemudian buru-buru pergi. Karina pun jadi makin curiga dan akhirnya diam-diam ikutin Herman. Sementara itu Amel yang sudah berada di luar lalu mulai mencari kucing sambil menunduk-nundukkan tubuhnya. Tak lama Kinanti yang mengejarnya muncul dan jadi cemas. Kinanti pun lalu bilang, "Amel,
Jangan banyak nunduk kayak gitu. Kasihan bayi kamu loh. Namun Amel tidak menghiraukannya dan malah bilang, aku lagi cari kucing MBA, siapa tahu ada di bawah semak-semak sini. Kinanti pun jadi cemas dan langsung teriak memanggil Jumi dan menyuruh Jumi membantu Amel mencari kucing. Jumi pun jadi melongo. Sementara Kinanti yang mencemaskan kandungan Amel lalu mengajak Amel kembali masuk ke dalam. Jumi pun karuan jadi kelimpungan karena harus nyariin kucing buat Amel. Di saat yang sama Babang Gondrong mencari Kinanti ke dapur. Tapi Kinanti nggak ada di dapur. Babang Gondrong pun jadi heran. Katanya ngambil minum, dari tadi gak balik ke kamar. Ngambil minum di gunung apa di mana si Kinan? Babang Gondrong pun lalu mencari Kinanti sambil teriak memanggil Kinanti. Kinanti ternyata lagi bersama Amel di teras, menunggu Jumi bawain kucing. Tak lama Babang Gondrong Abhimana pun keluar dan langsung bertanya heran. Ngapain malah kumpul di sini? Katanya tadi mau ambil minum. Saya mau minta dibikin teh sekalian. Kinanti pun tercekat dan langsung berdiri sambil kasih penjelasan ke Abhimana. Kita lagi nunggu Jumi, Mas. Tuan muda Babang Gondrong pun makin heran. Jumi kemana emangnya? Kinanti lalu jawab. Lagi nyari kucing buat Amel. Soalnya, Amel ngidam pengen ngelus-elus kucing. Tuan muda Babang Gondrong pun kaget dan jadi tepuk jidat. Di saat yang sama Jumi berhasil menangkap kucing. Jumi pun langsung teriak memanggil Kinanti. Kinanti dan Amel pun tercekat dan langsung beranjak keluar. Babang Gondrong pun jadi penasaran dan akhirnya ikut keluar. Sementara itu Jumi yang sudah berhasil menangkap kucing lalu mau memberikan kucing ke Amel. Namun kucing malah lompat sambil mencakar mukanya Jumi. Jumi pun teriak kesakitan. Tuan muda Babang Gondrong, Kinanti dan Amel pun jadi panik. Kinanti lalu bilang, aduh, malah Jumi kena cakar. Babang Gondrong pun lalu jawab, kamu sih, aneh-aneh aja. Amel yang mendengar ucapan Babang Gondrong jadi serba salah dan akhirnya bilang, maaf, ini gara-gara saya. Awah, lumah emang nyusahin aja Mel. Awas saja. Kalau kejahatan lo udah kebongkar sama Babang Gondrong, Mince kutuk jadi kunyuk lu. Di tempat lainnya, Anit selalu mengajak Radit masuk ke kontrakan barunya Radit. Bukannya terima kasih, si kumis lele Radit malah jadi kesal dan langsung ngomelin Anita. Cuma segini? Kecil banget sih. Anita yang sudah susah cari kontrakan karuan jadi sewot. Segini doang juga udah bikin uang di ATM aku berkurang banyak. Ini aja aku udah takut si Apai bakal tahu. Lagian ini kan memang daerah terpencil, paling besar rumahnya ya. Kayak begini. Atau kamu mau aku cariin kontrakan di kota tapi dengan ancaman kamu ditangkap polisi, hah. Radit pun jadi mendelik kesal. Namun Neni ceburu-buru ngomong. Udah tugas aku udah selesaikan. Sekarang aku mau pulang nih. Kelamaan di sini nanti bisa ketahuan sama orang. Udah ya. Anita pun lalu pergi. Radit sambil memperhatikan kontrakan barunya jadi mendengus sinis. Sementara itu, Abhimana dan Kinanti yang mencemaskan Jumi lalu mengobati luka cakar di wajah Jumi. Amel hanya memperhatikan dengan wajah cemas dan rasa bersalah. Tak lama Eyang Marta datang dan jadi menatap heran. Ini ada apa sih? Kok pada ngumpul di sini? Kinanti lalu jawab, ini Oma, Dik Jumi mukanya kecakar kucing. Soalnya tadi mau coba tangkap karena Amel ngidam mau elus kucing. Marta pun jadi kaget dan bilang, ya ampun. Makanya Jum, kalau deketin kucing itu mukanya yang enak, jangan nyeremin. Jumi karuan jadi keki setengah dan mendengar ucapan Eyang Marta itu. Jumi pun berkata dalam hati. Enggak cicitnya, enggak eyangnya, sama aja. Sama-sama nyebelin. Eyang Martu yang kasihan sama Amel lalu bilang ke Kinanti dan Abhimana ya udah sini, biar yang aja yang obatin si Jumi, kalian cari kucing aja. Sana. Babang Gondrong Abhimana tentu saja kaget dan langsung protes. Kok Abhi juga disuruh sih? Eyang Marta malah menatap ketus.
Terus yang mau nyuruh siapa lagi? Udah sana cari kucingnya, kasihan lo itu si Amel lagi ngidam. Babang Gondrong pun jadi mendengus kesal. Sementara itu Kinanti lalu membujuknya. Ya udah yuk mas, kita cari kucing aja. Babang Gondrong pun jadi makin kesal dan mau akhirnya menerima ajakan Kinanti. Amel yang melihat semua itu jadi makin gak enak hati. Amel pun lalu ikut sama Babang Gondrong dan Kinanti. Sementara itu Eyang Marte lalu gantian obatin luka di wajah Jumi. Tapi Eyang Marte ngobatinnya gak kira-kira. Akibatnya Jumi pun jadi teriak-teriak kesakitan. Di tempat lainnya Karin nonton TV dengan wajah bete. Tayangan TV satu pun gak ada yang bagus. Seandainya bisa ikut Mas Herman ke gala dinner. Tiba-tiba HP-nya Karin bunyi. Karin pun lalu terima panggilan dari temannya yang tanya Karin ada acara nggak. Karin pun bilang nggak ada. Teman Karin pun jadi senang dan langsung ajakin Karin dinner. Karin yang emang lagi bete di rumah sendirian jadi senang dan menerima ajakan temannya itu. Teman Karin pun lalu share lodge tempat dinernya. Di tempat lainnya Reno lagi mondar-mandir gelisah sambil lihatin rekening bankingnya. Wajah Reno pun jadi mumet. Duh, gimana nih? Tabungan gue cuma segini, mana cukup buat rayain pesta pertunangan yang mewah. Reno jadi bingung dan bergumam. Apa gue kasih tahu Yana aja ya? Ya udah, lo kasih tahu aja si Yana. Terus terang aja kalau lu emang gak ada duit. Kalau si Yana bener-bener mencintai lu, dia pasti bakal ngertiin kok. Kalau enggak, berarti lu harus pikir-pikir lagi buat nikahin si Yana. Sementara itu Babang Gondrong yang disuruh Eyang nangkap kucing buat Amel lalu mengajak Kinanti dan Amel mencari kucing pakai mobilnya. Babang Gondrong sambil nyetir lalu bilang, saya bener-bener baru tahu, kalau orang hamil itu suka minta aneh-aneh segala mau ngelus kucing lah. Amel pun jadi tertunduk diam, merasa nggak enak hati. Sementara itu Kinanti langsung membujuk Babang Gondrong sambil bilang, jangan ngomong gitu dang mas. Namanya juga orang lagi ngidam. Memang suka nggak diduga-duga mintanya. Babang Gondrong malah jadi makin kesal dan tanya, tapi sekarang harus cari kucing di mana coba? Mana udah sore paling kucingnya juga udah pada pulang. Kinanti pun jadi ketawa dan jawab, emangnya pegawai kantoran. Babang Gondrong yang emang lagi kesal jadi merenggut bete. Sementara Kinanti lalu menatap sekitar dan akhirnya lihat kucing liar di pinggir jalan. Kinanti pun lalu suruh Babang Gondrong berhenti sambil kemudian menyuruh Babang Gondrong untuk menangkap kucingnya. Babang Gondrong tentu saja kaget dan maaf ya Tuan Muda Lovers. Cerita Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Tuan Muda Babang Gondrong mau nangkepin kucing buat Amel gak ya? Terus kira-kira kebusukan Amel dan Eni bakal kebongkar nggak sama Tuan Muda Babang Gondrong? Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang centil yang suka jail, yang suka ngintil, suka ngutil, suka ngupil, suka matil, kayak kutil dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda. Bye!